Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi dalam sesi video saya kali ini. Kali ini saya akan mengajak teman-teman cerita-cerita sambil juga berkeliling di dekat-dekat daerah Kota Batam, di kota di mana saya tinggal. Dan saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman ya satu tulisan di sana. Itu ya, welcome to Batam. Selamat datang di Batam. Sepertinya belum lengkap rasanya kalau datang ke Batam belum mengunjungi tempat ini. Kenapa? Ya karena ini adalah khasnya Kota Batam, begitu ya. Jadi nanti saya sambil cerita-cerita sambil mengajak teman-teman keliling-keliling di dekat sini kan ada Masjid Agung Batam, Masjid Raya Kota Batam, dan sambil nanti cerita-cerita tentang salawat, tentang apa saja, berbagi cerita dengan teman-teman. Nantikan cerita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Coba lihat, saya sekarang berada di halaman Masjid Raya Batam atau Masjid Agung Batam. Nah, tidak jauh dari sini kelihatan tulisan Welcome to Batam ya, di situ ya. Jadi sambil kita cerita-cerita, saya ajak teman-teman berjalan-jalan untuk mengenal lebih ya, sedikit banyak tahulah tentang Batam. Nah di sini, nah ini adalah masjidnya, Masjid Raya Batam ya. Tuh sangat tinggi. Oke, sambil kita cerita-cerita, saya ajak jalan-jalan kemana ya bagusnya. Di sana tuh ada gedung perkantoran. Di sana ada DPRD Kota Batam, sana juga ada pemerintah Kota Batam di situ ya. Oke teman-teman, nah kemarin tuh ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih mengamalkan salawat sebanyak 10.000 kali sehari? Bagaimana cara mengamalkannya? Oke. Jadi kalau saya sarankan ya, mengamalkannya sebenarnya gampang ya. Amalkan saja dengan membaca salawat Jibril. Salawat Jibril itu lafaznya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti itu lafaznya ya. Jadi dengan hanya waktu 1 jam saja itu sudah bisa dapat sebanyak 4.000 salawat. Jadi kalau 10.000 tuh bisa lebih kurang 2,5 jam, dan itu bisa dicicil kapan saja kita membacanya, misalnya sambil bekerja, beraktivitas, sambil berkendara. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngitung dengan tasbih, silakan saja teman-teman menghitungnya dengan timer, dengan jam. Misalnya saya bersalawat tadi 1/2 jam ya, berarti saya sudah 2.000. Begitu saja, tadi saya sudah bersalawat sebanyak 2 jam ya, berarti saya sudah sekitar 8.000 gitu ya teman-teman ya. Dan boleh dikombinasikan dengan salawat-salawat yang lain, misalnya salawat Jibril dikombinasikan dengan salawat dengan lafaz biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian juga bisa dikombinasikan juga dengan lafaz yang lain lagi, misalnya salat munjiat atau salat nariyah gitu. Dan kemudian jangan lupa membaca istighfar. Jadi seperti yang di video Pak Syahrul Mukhlis ya, beliau ini terbiasa membaca tasbih malaikat. Tasbih malaikat itu lafaznya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dilafazkan nanti 100 kali sebelum azan subuh setiap hari. Dan setelah azan subuh baik lagi diamalkan. Nah ya, setelah azan subuh masih baik lagi diamalkan. Dan kalau misalnya masih bisa habis asar juga sangat bagus untuk diamalkan amalan seperti ini. Oke teman-teman, supaya jangan bingung ya. Kemudian bisa lagi ditambah dengan istighfar. Istighfar itu misalnya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bagus dizikirkan sebanyak 1.000 kali satu hari, gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu baru bersalawat lagi sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan kita istiqomah mengamalkan amalan seperti itu, kita akan banyak mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi saya lupa untuk mengajak teman-teman untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah video saya sebelah sini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari setiap ada video-video terbaru saya.
Oke, sorry ya kalau misalnya ada angin-angin, jadi sehingga membuat suasana setting video ini agak sedikit kedengaran berisik ya teman-teman. Semoga hasil videonya bisa bagus dan memuaskan teman-teman semuanya. Dan ada lagi yang bertanya kepada saya, kalau puasa pada bulan Rajab itu sunnah atau bid'ah, atau amalan-amalan apa saja yang sebaiknya dilakukan pada bulan Rajab. Oke, kalau amalan pada bulan Rajab itu ya sebenarnya sama saja dengan bulan-bulan yang lain gitu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah banyak berpuasa pada bulan Rajab, dan pernah juga pada bulan Rajab di waktu yang lain juga jarang berpuasa, begitu ya, sedikit berpuasanya. Jadi kalau ingin berpuasa pada bulan Rajab silahkan, gitu ya. Tapi kalau juga tidak berpuasa pun tidak mengapa, begitu. Tapi lebih afdal berpuasa, begitu ya. Jadi amal-amalan pada bulan-bulan yang lain juga bisa dikerjakan pada bulan Rajab. Jadi tidak ada istilah bahwa pada bulan Rajab itu bid'ah berpuasa, tidak boleh, tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau saya berpendapat sih begini ya, kalau kita ini orang yang beriman dan bertakwa, sebagusnya kita melaksanakan amal-amal itu ya sama saja. Ketika bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Quran, bisa sholat tahajud rajin, bisa menjaga sholat berjamaah. Kenapa kalau pada bulan-bulan yang lain tidak bisa? Itu berarti kan sama dengan kita mengkultuskan bulan Ramadan. Memanglah bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Tetapi bukan berarti bahwa kalau bulan Ramadan meningkat amalnya, kalau bulan biasa harus diturunkan. Bukan begitu. Ini namanya keimanan yang bohong ya. Jadi teman-teman, saya ajak teman-teman semua, bagaimana kita bisa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Itu sama saja ketika kita miskin, kaya, tua, muda, sakit, susah. Itu tetap kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beramal ibadah. Oke teman-teman, di sana itu ya, coba lihat. Di sana itu ada jalan di daerah Batam Center. Di situ ada gedung ya. Ada gedung, jadi ya cukup ini sebetulnya saya berada di tengah-tengah kota Batam ini. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Batam ya, mudah-mudahan bisa terhibur. Dan dulu sih ya, waktu saya belum pernah ke Batam, waktu zaman-zaman dulu, orang-orang pernah berkomentar begini, Batam itu kan kota maksiat, kota metropolitan, kota yang banyak perzinahan, banyak prostitusi dan sebagainya macam. Tapi ternyata ya, saya justru bisa istiqomah, bisa mendapatkan hidayah dan bisa mengenal agama itu dari kota Batam loh, bukan di kota-kota yang lain ya. Di kota ini saya menemukan banyak ulama-ulama, banyak ustadz, banyak orang-orang yang soleh dan alim, orang-orang baik, banyak banget. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa Batam itu adalah kota yang tidak bagus, banyak maksiat, itu ada benarnya tapi tidak 100% benar. Di samping juga banyak maksiatnya, di samping itu juga banyak juga yang hal baiknya yang kita bisa peroleh gitu ya. Nah, buktinya saya sendiri itu bisa mendapatkan hidayah itu awal mulanya karena setelah saya tinggal di kota Batam. Itu teman-teman ya. Nah, pada teman-teman yang mungkin mempunyai testimoni amal-amal salawat atau testimoni amal-amal yang lainnya, bisa nanti langsung melayangkan testimoninya ke WhatsApp saya di 0812 771 62924, di 0812 771 62924. Insya Allah nanti akan saya tayangkan testimoninya ya. Jadi insya Allah setiap hari saya akan berusaha untuk mengupdate video-video yang walaupun saya bercerita, saya mungkin besok atau lusa juga akan mewawancarai seorang ibu yang punya pengalaman selawat yang cukup menarik. Saya akan langsung wawancara dengan beliau karena kebetulan dia tinggal di kota Batam ini ya, gitu ya. Mungkin suatu saat nanti teman-teman di kota lain juga saya akan bisa wawancara. Buat teman-teman silahkan bubuhkan komentarnya ya. Silahkan di-share videonya sebanyak-banyaknya lewat media sosial, dan jangan lupa di-follow Instagram saya ya. Di-follow agar teman-teman semuanya bisa melihat langsung siaran live saya ketika saya live. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat atas pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.